Bab 33. Istri. Sander berkata dengan ekspresi tenang, tidak apa-apa. Begitu ujian bela diri dimulai, kita langsung habisi mereka. Gary tertawa keras dan berkata, benar, langsung habisi mereka. Selesai berbicara, dia berdiri dan berkata, kalian mengobrol saja, aku pergi berkultivasi. Setelah berkata demikian, Gary berbalik dan pergi. Henki segera berkata, tunggu, aku juga mau berkultivasi. Sambil berbicara, dia pergi mengikuti Gary. Saat ini, Grace bertanya kepada Sander, kamu sudah menerobos ranah jiwa ilahi. Sander mengangguk, benar. Grace tersenyum kecil, lalu berkata, masih ada 2 bulan menjelang ujian bela diri, pikirkan cara untuk menerobos ke ranah Yukong. Sander mengangguk, ada banyak jenius dan murid berbakat dalam ujian kali ini, dia tentu tidak berani memandang rendah orang lain. Hanya karena dirinya adalah kultivator pedang, bukan berarti dia tidak terkalahkan di antara generasi muda. Merasa percaya diri adalah hal yang baik, tetapi tidak boleh berpuas diri. Grace tersenyum dan berkata, aku juga pergi berkultivasi, sampai jumpa lusa. Sander melirik tusuk konde kupu-kupu di kepala Grace, lalu berkata seraya tersenyum, baik. Grace beranjak pergi. Di tempat semula, Sander merasa sedikit bingung. Dia juga ingin berkultivasi. Namun, dia kehabisan uang. Dia hanya memiliki kurang dari 2000 keping kristal emas dan itu sama sekali tidak cukup. Terutama saat ini, dia membutuhkan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Sementara Akademi Guanxuan Negara N, dia merasa tidak enak hati untuk berbicara kepada Ella. Sebab, dia menyadari bahwa uang Ella juga tidak terlalu banyak. Saat ini, Grace di kejauhan mendadak berhenti, lalu berbalik dan bertanya kepada Sander, kristal emasmu masih tersisa berapa? Sander menjawab seraya tersenyum, 2000. Grace berkata dengan suara rendah, kalau begitu, kamu seharusnya sudah tidak cukup. Saat Sander ingin berbicara, Grace mendadak berkata, apa kita perlu meminjamnya? Sander bertanya dengan bingung, meminjam. Grace mengangguk dan menjelaskan, Paviliun Xianbao bisa memberikan pinjaman, tetapi harus membayar bunga. Misalnya, kita meminjam 10.000 kristal emas, 1 bulan kemudian harus membayar sekitar 11.000 keping. Kalau pinjam 100.000 keping, 1 bulan kemudian harus membayar sekitar 130.000 keping. Raut wajah Sander sontak menjadi muram setelah mendengarnya. Ini rentenir. Siapa yang memikirkan cara jahat ini? Benar-benar keterlaluan. Pagoda kecil tidak bisa berkata-kata. Pinjaman. Sander juga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa Paviliun Xianbao ternyata juga melakukan hal seperti ini. Selain itu, bunga ini benar-benar sedikit menyeramkan. Grace bertanya seraya tersenyum, apa mau meminjam? Sander menggeleng, ini terlalu berat, tidak mau pinjam. Setelah berkata demikian, dia berhenti sejenak dan bertanya, tetapi, Paviliun Xianbao seharusnya menerima barang, kan? Grace bertanya, kamu ingin menjual pil internal itu? Sander mengangguk, saat ini, dia masih punya 1 pil internal tingkat kaisar dan 1 pil internal tingkat langit. Meskipun disimpan, pil internal juga tidak ada gunanya. Adapun nadi spiritual tingkat bumi, Sander tidak akan menjualnya. Dia harus menyimpannya untuk keluarga Ye. Tentu saja, dia harus memberikannya setelah tidak ada orang di negara N yang berani menargetkan keluarga Ye lagi. Grace berkata, bisa, aku akan sekalian menjual 2 butir punyaku. Grace juga selalu menyimpan 2 pil internal yang diberikan oleh Sander kepadanya kala itu. Sander mengangguk, ayo.
Mereka berdua keluar dari kediaman Xiao dan menuju ke Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao berlokasi di pusat kota yang paling makmur di kota atas, mencakup luas yang hampir mencapai 100 hektar. Saat Sander dan Grace tiba di depan Paviliun Xianbao, keduanya langsung merasa terkejut ketika melihat Paviliun Xianbao. Hanya satu kata, yaitu mewah. Pembangunan Paviliun Xianbao tidak berada di tingkat kemewahan biasa. Total ada 9 tingkat, di depan pintu tampak seperti pasar dengan orang-orang yang berlalu lalang dan sangat ramai. Begitu Sander dan Grace memasuki pintu, seorang wanita dengan paras yang cantik langsung menyambut mereka. Wanita itu berkata seraya tersenyum, "Kedua tamu, apakah ada yang bisa kubantu?" Grace menjawab, "Menjual barang." Wanita itu berkata seraya tersenyum kecil, "Kedua tamu, silakan ikuti aku." Setelah berkata demikian, dia membawa Sander dan Grace ke depan konter yang sangat panjang. Total ada 12 konter, dengan antrean yang panjang di setiap konter. Sander bertanya dengan kaget, "Mereka semua datang untuk menjual barang?" Wanita itu menjawab sembari tersenyum, "Benar." Setelah ragu-ragu sebentar, Sander mengeluarkan pil internal tingkat langit dan berkata, "Coba lihat ini." Melihat pil internal tingkat langit di tangan Sander, mata wanita itu sontak berbinar-binar. Kemudian, dia berkata seraya tersenyum, "Aku paham. Kalian berdua silakan ikut denganku." Setelah berkata demikian, dia membawa Sander dan Grace ke sebuah ruang privat. Di dalam ruang privat duduk seorang tetua yang sedang mengamati sebuah sisik dengan cermat. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tuan Fu, ada barang bagus." Mendengar ucapannya, tetua itu mendongak untuk menatap Sander dan Grace. "Biar kulihat." Sander merentangkan telapak tangannya. Pil internal monster tingkat langit muncul di hadapan tetua itu. Tetua itu melihatnya sekilas, lalu langsung menggeleng dan berkata, "Apakah sebutir pil internal tingkat langit termasuk barang bagus?" Setelah berkata demikian, dia lanjut mengamati sisik di hadapannya. Pada saat ini, wanita itu berkata, "Tuan Fu, lihat lagi dengan saksama." Mendengar ucapannya, Tuan Fu sedikit mengerutkan alis dan kembali menatap pil internal itu. Dia seolah-olah menyadari sesuatu sehingga pupilnya sontak menyusut. "Ini, pil internal monster penelan petir." Sambil berbicara, dia sontak mengambil pil internal itu. Sander dan Grace saling bertatapan dengan penuh kebingungan. Mereka berdua adalah amatir dalam hal terkait monster. Saat ini, Tuan Fu mendadak bertanya sambil menatap Sander, "Kamu ingin menjualnya dengan harga berapa?" Sander menjawab, "Kamu yang buka harga." Tuan Fu mengamati Sander sekilas dan bertanya, "Siapa namamu?" "Seperti ini lagi." "Sial. Lagi-lagi trik ini." Tanpa perlu berpikir, jika dirinya dan Grace berasal dari faksi kecil yang tidak berkuasa, tetua itu pasti akan membuka harga tanpa melihat hati nuraninya. Pada zaman ini, latar belakang dan sokongan adalah yang terpenting. Grace mendadak merentangkan telapak tangannya, sebuah kekuatan yang istimewa mengalir keluar dari tubuhnya. Tuan Fu sontak tercengang ketika melihat adegan ini. Detik berikutnya, raut wajahnya langsung berubah drastis dan berkata, "Ini adalah tubuh Sengling yang legendaris. Astaga, ini." Berbicara sampai sini, dia berkata kepada wanita berparas cantik itu, "Lily, segera sajikan teh untuk kedua tamu penting." Wanita berparas cantik itu bergegas keluar. Tuan Fu segera berkata seraya tersenyum, "Nona, silakan duduk." Grace mengangguk pelan, lalu duduk di samping bersama Sander. Kemudian, wanita berparas cantik itu berjalan masuk dengan membawa 2 cangkir teh. Grace mengangkat cangkir teh dan menyesapnya, lalu berkata,
aku datang kemari karena mendengar bahwa pavilion Xianbao sangat adil, silakan buka harga. Setelah ragu-ragu sebentar, Tuan Fu mengangkat kelima jarinya. Grace menatap Tuan Fu dan bertanya, 5 juta keping kristal emas. Ekspresi Tuan Fu menegang setelah mendengarnya. Dia tersenyum canggung dan berkata, Nona, ucapanmu sungguh mengejutkan. Maksudku adalah 50.000 keping kristal emas. Grace berkata dengan sedikit kesal, langsung katakan saja 50.000 keping, untuk apa bermain teka-teki. Tuan Fu terdiam. Dia juga merasa sangat tidak berdaya. Secara logika, bukankah kamu seharusnya tahu tentang harga di pasar? Grace meletakkan cangkir tehnya, lalu berkata, tambahkan sedikit. Setelah ragu-ragu sebentar, Tuan Fu berkata, tidak bisa ditambah lagi. Grace merentangkan telapak tangannya, pil internal monster tingkat langit itu seketika terbang kembali ke tangannya. Kemudian, dia berkata kepada Sander, ayo, kita pergi. Sander mengangguk setelah mendengarnya. Mereka berdua berdiri dan meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, Tuan Fu bergegas berkata, tunggu, bisa dinegosiasikan. Grace berbalik dan melirik Tuan Fu sekilas, lalu berkata, negosiasi apa? Dasar tua bangka yang berhati jahat. Ekspresi Tuan Fu seketika menegang. Akan tetapi, dia tidak berani meledak. Sebab, Grace bukan hanya memiliki tubuh sengling, tetapi juga begitu sombong. Orang ini pasti memiliki dukungan di belakangnya. Pavilion Xianbao memang sangat kuat, tetapi yang kuat adalah Pavilion Xianbao, bukan dirinya. Jika menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung, dia akan kehilangan pekerjaan ini. Ketika melihat Grace dan Sander akan pergi, Tuan Fu segera berkata, 80.000 keping kristal emas. Grace mengerutkan alisnya. Tuan Fu berkata seraya tersenyum getir, Nona, ini sudah mencapai batas harga tertinggi. Grace berkata seraya menatap Tuan Fu, 90.000. Baik. Tuan Fu langsung berkata, sepakat. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di hadapan Grace. Di dalam cincin penyimpanan itu terdapat 90.000 keping kristal emas. Sander dan Grace sama-sama terdiam ketika melihatnya. Salah langkah. Tentu saja, harus bisa menerima kekalahan saat bertaruh. Grace mengambil cincin penyimpanan itu. Selanjutnya, dia mengeluarkan 2 pil internal tingkat langit lagi dan bertanya, berapa harga kedua pil ini? Ekspresi Tuan Fu sontak membeku setelah melihatnya. Pada akhirnya, Sander dan Grace keluar dari Pavilion Xianbao dengan membawa 300.000 keping kristal emas. Di depan pintu Pavilion Xianbao, Grace memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Sander. Di dalam cincin penyimpanan terdapat 300.000 keping kristal emas. Saat Sander ingin berbicara, Grace menatapnya dan berkata, seperti ini saja. Dia berkata dengan nada yang tidak boleh diragukan. Setelah ragu-ragu sebentar, Sander berkata, Grace, kamu butuh uang. Grace menggeleng dan berkata, untuk sementara tidak butuh. Melihat Sander masih ingin berbicara, Grace berkata dengan tenang, aku akan marah. Sander merasa tidak berdaya dan menyimpan cincin penyimpanan itu. Grace tersenyum kecil, kemudian berkata dengan ekspresi serius, jangan jual pil obat tingkat kaisarmu dengan asal. Sander mengangguk, aku paham. Harga pil obat tingkat kaisar berada jauh di atas pil internal monster tingkat langit. Jika tidak berada di kondisi yang benar-benar mendesak, Sander juga bermaksud untuk menyimpannya. Kelak jika diserap secara langsung, kekuatannya akan mengalami peningkatan yang signifikan. Grace berkata, ayo pergi.
Sander menoleh untuk menatap paviliun Xianbao, lalu berkata, orang yang berbisnis benar-benar cerdas. Grace mengangguk pelan dan menjelaskan, konon, pendiri paviliun Xianbao berasal dari tempat yang bernama Bima Sakti. Penduduk di tempat itu sangat cerdas dan suka mengeksploitasi orang-orang di tingkat pekerja. Sander bertanya dengan tidak mengerti, Bima Sakti. Grace menjawab seraya tersenyum, benar, itu adalah tempat yang cukup jauh dari kita. Aku mengetahui tempat itu saat menyelidiki informasi tentang ketua paviliun Xianbao. Katanya, ada banyak orang yang istimewa di tempat itu. Sander mengangguk pelan dan tidak berbicara lebih banyak lagi. Setelah kembali ke kediaman Xiao, keduanya berpisah dan kembali ke kamar masing-masing untuk berkultivasi. Sander menghela napas sambil memandangi 300.000 keping kristal emas di hadapannya. Benar-benar miskin. Pada saat ini, pagoda kecil mendadak bertanya, apakah kamu ingin menerobos ke ranah Yukong? Sander mengangguk, benar, masih ada waktu kurang dari 2 bulan. Aku ingin menerobos ranah Yukong. Pagoda kecil berkata, saat ini, kecepatan teknik pedang terbangmu sangat tinggi. Apakah kamu tahu cara untuk meningkatkan kecepatannya lagi? Sander segera berkata, Tuan Pagoda, mohon arahannya. Pagoda kecil berkata, setelah menerobos ranah Yukong, kamu akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan ruang dimensi dan melintasi ruang dimensi dalam ruang lingkup kecil. Pada kenyataannya, pedang juga bisa melakukannya. Sander sontak tertegun. Pagoda kecil lanjut berkata, pedang bisa melintasi ruang dimensi. Selain itu, aku punya satu teknik pedang terbang yang berfokus pada ruang dimensi. Namanya tebasan membunuh dalam sekejap. Dalam ruang lingkup tertentu, pedang terbang melintasi ruang dimensi dan membunuh lawan dengan satu tebasan dalam sekejap. Sander segera bertanya, ini teknik tingkat apa? Pagoda kecil bertanya, kenapa kamu peduli tentang tingkat? Sander sontak tertegun. Pagoda kecil berkata, kalau dikultivasi hingga tingkat ekstrim, tebasan yang sederhana juga mampu menghancurkan langit dan bumi. Setelah terdiam selama beberapa saat, Sander berkata, aku terlalu mementingkan penampilan. Pagoda kecil berkata, setelah menerobos ranah Yukong, kamu bisa berkultivasi tebasan membunuh dalam sekejap ini. Adapun bisa berkultivasi teknik pedang ini hingga tingkat seperti apa, itu sepenuhnya tergantung pada dirimu sendiri. Sander mengangguk pelan. Baik. Pagoda kecil melanjutkan, ranah Yukong berfokus pada pemahaman terhadap ruang dimensi. Kultivator ranah Yukong yang kamu temui sebelumnya tidak sepenuhnya memahami ranah ini. Mereka hanya memahami sedikit dasar tentang ruang dimensi, maka langsung berkata bisa mengendalikan ruang dimensi. Ini benar-benar konyol. Kalau kamu mencapai ranah Yukong, ingatlah untuk memahami ranah kultivasi ini hingga tuntas, lalu baru berkultivasi ranah yang berikutnya. Sander mengangguk, aku paham. Pagoda kecil berkata, kebetulan, aku punya sebuah teknik kultivasi terkait ruang dimensi yang berisikan pemahaman terkait ruang dimensi yang ditulis oleh orang-orang zaman kuno. Kamu bisa membacanya. Sander segera menyahut, baik. Setelah dia berkata demikian, sebuah informasi mendadak memasuki pikirannya. Sesaat kemudian, raut wajah Sander menjadi serius. Dia duduk bersila, lalu mulai memahami ruang dimensi di sekeliling. Ruang dimensi. Secara sederhana, ruang dimensi adalah waktu ditambah dengan ruang. Keduanya bergabung menjadi satu, tetapi juga terpisah. Waktu terlalu dalam dan misterius sehingga bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh Sander saat ini. Jadi, pagoda kecil hanya memberinya informasi tentang ruang. Secara sederhana, ruang adalah bentuk objektif dari keberadaan material. Akan tetapi, jika mulai berhubungan dengan ruang,
kamu akan menyadari bahwa ruang sama sekali tidak sesederhana itu. Sander perlahan-lahan menjadi terpesona. Dia tidak menyangka bahwa ruang ternyata begitu dalam dan misterius. Sementara itu, di dalam teknik kultivasi ruang yang diberikan oleh pagoda kecil kepadanya tercatat secara detail cara agar dia bisa memahami ruang dimensi, lalu berbaur dengan ruang dimensi hingga akhirnya mengendalikan ruang dimensi. Tidak tahu berapa lama kemudian, tangan kanan Sander perlahan-lahan terangkat. Pada saat ini, ruang dimensi di hadapannya mulai terdistorsi mengikuti gerakan tangan kanannya. Beberapa saat kemudian, tangan kanan Sander mendadak terulur ke depan. Dalam sekejap mata, tangannya sudah muncul di jarak beberapa meter darinya. Sander sontak merasa sangat gembira ketika melihat pemandangan ini. Ternyata, memahami ruang dimensi adalah hal yang begitu mudah. Bersambung. Bab 34. Kalau tidak terima, mari bertarung. Selanjutnya, Sander mulai mengendalikan pedang terbang. Segera setelah itu, adegan yang aneh terjadi di dalam kamar. Pedang Hangdao terkadang akan muncul di sebelah kiri, lalu muncul lagi di sebelah kanan. Gerakannya misterius dan tidak bisa ditebak. Sander menjadi makin bersemangat ketika melihat pemandangan ini. Mengendalikan pedang terbang untuk melintasi ruang dimensi. Di dalam pagoda kecil berkata dengan suara rendah, bakat bocah ini memang keterlaluan. Dia sebenarnya mewarisi bakat ini dari siapa? Jika bakat majikan kecil, seharusnya bukan. Majikan kecil tidak sampai menakjubkan seperti ini. Sementara nyonya kecil, selain menciptakan bom setiap hari, dia hampir tidak berkultivasi. Suara misterius itu mendadak berkata, dia memang tidak berkultivasi, tetapi ada banyak ranah kultivasi di alam semesta ini yang diciptakan olehnya. Dia hanya tidak suka berkultivasi, bukan berarti bakatnya tidak tinggi. Pagoda kecil terdiam. Dia hampir melupakan hal ini. Pada saat ini, Sander mengambil kertas dan pena, lalu mulai menulis dengan cepat. Pagoda kecil bertanya dengan tidak mengerti, untuk apa kamu mencatat teknik kultivasi ruang dimensi yang kuberikan kepadamu? Sander menjawab seraya tersenyum, aku harus membagikan barang bagus seperti ini kepada Grace. Setelah ragu-ragu sebentar, pagoda kecil berkata, ini barang yang sangat berharga. Sander tersenyum lebar dan berkata, dia adalah istriku. Milikku adalah miliknya. Tuan Pagoda, jangan-jangan kamu tidak punya istri. Pagoda kecil tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Sander selesai mencatat teknik kultivasi ruang dimensi yang diberikan oleh pagoda kecil kepadanya, lalu langsung bergegas ke kediaman Grace. Di dalam pagoda kecil berkata dengan suara rendah, bocah ini tidak terlalu mirip ayahnya. Suara misterius itu menyahut, memang tidak terlalu mirip. Pagoda kecil berkata, bakatnya terlalu menakjubkan, terkadang akan mengalami peningkatan dengan terlalu cepat. Kupikir terlalu cepat belum tentu hal yang baik, dia tetap harus sedikit ditekan. Suara misterius itu berkata, kupikir kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bocah itu sangat tahu batasan, kita cukup mengendalikan arah secara garis besarnya. Pagoda kecil menyahut, Lia. Sander segera tiba di halaman tempat tinggal Grace. Grace merasa sedikit kaget ketika melihat kedatangan Sander. Sander memberikan kertas di tangannya kepada Grace. Grace pun bertanya dengan bingung, apa ini? Sander berkata seraya tersenyum lebar, lihatlah. Grace menerima kertas itu dan membacanya. Setelah itu, raut wajahnya sontak berubah menjadi serius. Apa ini? Sander tersenyum kecil dan berkata, seorang senior yang mengajariku. Kupikir ini akan bermanfaat untukmu.
Setelah membacanya sebentar, Grace berkata dengan suara rendah, "Ini menyeramkan sekali. Harus diakui bahwa hal ini telah melampaui wawasannya." Sander berkata seraya tersenyum, "Kamu berkultivasilah dengan baik." Selesai berbicara, Sander berbalik dan meninggalkan tempat. Grace menatap punggung Sander yang menjauh dengan raut wajah rumit. Orang yang misterius sekali. Makin berhubungan dengan Sander, Grace makin merasa bahwa Sander sangat misterius. Dia seolah-olah teringat akan sesuatu sehingga tersenyum sembari menggeleng dan hatinya terasa hangat. Dibandingkan dengan teknik kultivasi yang berharga ini, Grace lebih menyukai niat pemuda itu. Sejak menguasai pedang terbang ruang dimensi, Sander langsung jatuh cinta pada perasaan ini. Mengendalikan pedang terbang untuk melintasi ruang dimensi benar-benar misterius dan sulit ditebak, orang biasa tidak akan bisa berlindung darinya. Jika menyuruhnya membunuh Tolly, Sander bahkan tidak perlu menyergap dan bisa langsung menghabisinya dengan satu tebasan secara terang-terangan. Selain itu, dia juga mulai berkultivasi tebasan membunuh dalam sekejap. Tebasan membunuh dalam sekejap, tebasan terkuat dengan mengerahkan seluruh kekuatan, lalu menghabisi lawan dalam sekejap dengan satu tebasan. Tidak menghunuskan pedang sama sekali atau langsung membunuh begitu dihunuskan. Pada malam hari, di kedalaman gunung di belakang kediaman Xiao, Sander memejamkan mata dan suasana di sekeliling sangat hening. Saat ini, dia mendadak membuka matanya. Detik berikutnya, sebilah pedang menancapkan sehelai daun gugur di pohon tua yang berjarak 60 meter darinya. Sander menggeleng pelan ketika melihatnya. Masih tidak cukup cepat. Tebasan ini adalah tebasan membunuh dalam sekejap. Mengumpulkan seluruh kekuatan jiwa ilahi, lalu mengendalikan pedang terbang untuk melintasi ruang dimensi dan melancarkan tebasan terkuat. Akan tetapi, Sander merasa bahwa dirinya masih tidak cukup cepat. Dia bisa lebih cepat lagi. Sepanjang malam ini, Sander terus berlatih dan mengulanginya berkali-kali. Saat merasa lelah, dia akan beristirahat sebentar, lalu melanjutkan latihannya lagi. Hidup di dunia ini, Sander tidak memiliki orang tua yang kuat, latar belakang keluarga yang kuat ataupun dukungan yang kuat. Jadi, Sander hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dunia fana bagaikan aliran air yang ganas. Sudah sangat sulit untuk bisa berdiri dengan mantap, lebih sulit lagi jika ingin mencapai kesuksesan. Jadi, Sander hanya bisa bekerja keras, berusaha 10, ratusan hingga ribuan kali lipat lebih giat daripada orang lain. Hanya dengan demikian, dia baru memiliki kemungkinan untuk sukses. Waktu berkultivasi berlalu dengan sangat cepat. Hari upacara penyambutan pun tiba dalam sekejap mata. Sore harinya, Sander merapikan diri dan berdandan, kemudian datang ke depan halaman tempat tinggal Grace. "Tunggu sebentar." Pada saat ini, suara Grace terdengar dari dalam kamar. Sander berjalan ke samping. Hari ini, dia mengenakan jubah panjang berwarna putih awan. Postur tubuhnya tegap bagaikan tombak. Wajahnya yang putih bersih menunjukkan fitur yang tampan dengan tatapan yang tajam. Sudut bibirnya menyunggingkan senyuman kecil, memancarkan ketenangan dan keanggunan. Sementara itu, di bagian pinggangnya bergantung sebuah tas wewangian. Pada saat ini, pintu kamar Grace terbuka, lalu seorang wanita berjalan keluar darinya. Sander seketika merasa sedikit linglung ketika melihat Grace. Hari ini, Grace mengenakan gaun panjang dengan warna yang lebih putih dan bersih daripada salju. Wajahnya seindah lukisan, dengan paras cantik yang sempurna tanpa kecacatan sedikit pun. Saat melangkah, dia tampak seperti dewi yang turun ke dunia fana. Bahkan, Sander juga merasa sedikit linglung ketika melihatnya. Sementara itu, di kepalanya terdapat sebuah tusuk konde kupu-kupu.
Grace berjalan ke hadapan Sander, lalu berkata seraya tersenyum, "Ayo pergi." Sander berkata sembari tersenyum, "Kamu cantik sekali hari ini." Grace mengejapkan matanya dan bertanya, "Benarkah?" Sander mengangguk. Grace menyunggingkan seulas senyuman. "Kalau begitu, nanti kamu coba lihat apakah aku yang lebih cantik atau Nona Nelly yang lebih cantik." Ekspresi Sander seketika menegang. Senyuman Grace menjadi makin cerah ketika melihat ekspresi Sander. Dia menggeleng dan berkata seraya tersenyum, "Ayo." Ketika keduanya tiba di depan pintu kediaman Xiao, Hengki dan Gary sudah menunggu di sana. Selain mereka, Ella dan Fandi juga hadir. Ella berkata, "Hati-hati." Sander mengangguk, "Baik." Keempatnya menaiki kereta kuda untuk berangkat ke aula upacara Guanxuan. Sambil memandangi keempat orang itu, Ella berkata dengan suara pelan, "Aku merasa sedikit khawatir." Fandi bertanya sembari tersenyum, "Khawatir tentang Sander?" Ella mengangguk. Fandi tersenyum kecil dan berkata, "Tidak perlu khawatir, bocah itu sabar dan tenang, tidak akan mengalami kerugian." Ella menggeleng sembari tersenyum. Benar juga. Tidak lama kemudian, keempat orang itu tiba di aula upacara Guanxuan. Aula ini dibangun dengan sangat mewah, dengan kulit monster yang mahal dan mewah digelar di depan gerbang. Pada saat ini, orang-orang memasuki aula upacara Guanxuan satu demi satu. Sama dengan sebelumnya, kali ini juga hanya ada 100 orang. Sementara itu, hampir semua dari 100 orang ini adalah jenius terunggul dari 360 negara. Setelah menyerahkan undangan, mereka berempat memasuki aula. Bagian dalam aula sangat luas dan bisa menampung setidaknya ribuan orang. Di bagian depan aula terdapat panggung batu dengan luas mencapai puluhan meter, lalu di bawah panggung diletakkan meja-meja bundar. Saat ini, Gary mendadak berkata sembari tersenyum, "Biar ku beritahu, tempat duduk ini juga memiliki aturan yang ketat." Ketiganya menatap Gary yang menjelaskan sambil tersenyum, "Makin di depan berarti makin dihargai oleh Akademi Guanxuan. Setiap kalinya, tempat duduk negara Qi selalu berada di terdepan, diikuti oleh negara Y, sedangkan sisanya tergantung pada pengaturan Akademi Guanxuan." Hengki menggeleng dan berkata, "Dunia ini realistis sekali." Gary menatap Hengki sekilas, lalu tersenyum dan berkata, "Dunia ini mementingkan keuntungan dan nilai. Kalau kamu bisa membawakan keuntungan dan nilai untuk orang lain baru akan menghargaimu. Tidak ada cara lain lagi." Hengki mengangguk, "Aku paham." Gary tersenyum dan berkata, "Mari lihat di mana tempat duduk kita." Sambil berbicara, dia melihat ke sekeliling, tetapi tidak menemukan tempat duduk mereka. Pada saat ini, Grace mendadak menunjuk ke depan dan berkata, "Lihatlah." Gary melihat ke kejauhan dan raut wajahnya seketika membeku. Tempat duduk mereka ada di urutan kedua, di bawah negara Qi dan di sebelah negara Y. Mereka berada di urutan kedua bersama dengan negara Y. Mereka berempat sama-sama tertegun ketika melihat pemandangan ini. Mereka saling bertatapan dengan penuh kebingungan. Gary bertanya dengan suara rendah, "Kenapa kita diatur di urutan kedua?" Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Sander. Sander menggeleng, "Aku tidak tahu." Gary berkata dengan suara rendah sambil memandangi tempat duduk itu, "Ini sama dengan membakar kita di atas api. Apakah orang yang mengatur tempat duduk ini memiliki dendam dengan kita?" Hengki bertanya dengan suara rendah, "Apakah kita duduk?" Gary tampak ragu-ragu dan melihat ke arah Sander. Sander berkata dengan tenang, "Duduk." Lagi pula, mereka yang membuat pengaturan. Kenapa tidak duduk? Gary berkata, "Takutnya akan menarik perasaan dendam." Sander berkata seraya tersenyum,
Kalau kita bahkan tidak berani duduk di satu tempat duduk, bagaimana bisa memperebutkan peringkat pertama? Sambil berbicara, Sander langsung berjalan ke arah tempat duduk itu. Dia tidak merasa takut. Dia memahami satu prinsip dengan jelas, saat menghadapi jenius yang arogan dan tidak terkendali, dia tidak boleh merasa takut. Makin merasa takut, mereka akan makin merasa kamu mudah ditindas dan menindasmu secara berkelompok. Grace tersenyum, lalu berjalan ke sana dengan mengikuti Sander. Melihat Sander dan Grace berjalan ke sana, Gary tertawa dan menyusul mereka. Henki tentu tidak mungkin duduk di lantai, jadi dia juga segera mengikuti mereka. Ketika Sander dan 3 orang lainnya duduk, tatapan dari banyak orang di dalam aula langsung tertuju ke arah mereka. Selanjutnya, saat melihat papan penanda di meja mereka, semua orang pun tertegun. Akademi Guanxuan Negara N. Negara N. Raut wajah orang-orang di dalam aula sontak berubah menjadi aneh. Bukankah negara N selalu menduduki peringkat terakhir? Kenapa mereka malah berada di urutan kedua saat ini? Di dalam tatapan mereka terdapat penasaran, kebingungan dan juga perasaan tidak senang. Gary melihat ke sekeliling, kemudian berkata seraya tersenyum, "Mereka semua sedang melihat kita." Sander mengambil cangkir teh di hadapannya, lalu menyesapnya dengan pelan sebelum berkata, "Terserah mereka." Gary berkata seraya tersenyum, "Firasat memberitahuku bahwa ini akan sangat merepotkan." Sander membalas dengan tenang, tidak mencari masalah, tidak takut pada masalah. Gary tertawa keras dan berkata, "Memang benar." Pada saat ini, seorang pria berjalan memasuki aula. Rambut panjang pria itu diikat ke belakang. Dia mengenakan pakaian berbahan kain yang sederhana, sementara kakinya mengenakan sepatu jerami. Secara sekilas, dia terlihat sangat miskin. Di dalam aula, beberapa orang langsung menunjukkan ekspresi mengejek ketika melihat pria itu. Namun, senyuman mereka membeku dengan cepat. Sebab, pria itu berjalan dengan perlahan ke meja di sebelah meja rombongan Sander. Jeff Zuo dari negara Y. Di dalam aula, raut wajah orang-orang langsung berubah menjadi sangat serius. Peringkat kedua abadi. Ini adalah penilaian orang-orang terhadap negara Y. Ini bukan istilah untuk mengejek, mendapatkan peringkat kedua setiap tahun adalah hal yang sangat mengerikan. Setelah duduk, Jeff melihat ke pelayan wanita di sebelah, lalu memberi salam dan berkata, "Segelas air panas." Pelayan wanita itu bergegas menuangkan segelas air panas untuk Jeff. Setelah itu, di bawah tatapan orang-orang, Jeff mengeluarkan sebuah roti dari sakunya, lalu mulai makan seolah-olah di sekitarnya tidak ada orang lain. Sander menatap Jeff dengan ekspresi serius. Dia tidak bisa merasakan aura Jeff. Saat ini, orang-orang di dalam aula juga sedang mengamati Jeff. Biasanya, negara Y akan mengutus 3 murid jenius kemari. Namun, kali ini negara Y dengan anehnya hanya mengutus 1 orang kemari. Hal ini sangat tidak wajar. Saat ini, 2 orang yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita muncul di depan pintu. Yang pria bertubuh tinggi dan kekar, dengan dada yang lapang dan otot yang menonjol di kedua lengannya. Dia tampak sangat sulit untuk dijatuhkan. Adapun yang wanita, dia mengenakan gaun panjang berwarna hijau muda. Rambut panjangnya tergerai, tangannya memegang pisau panjang yang dimasukkan ke sarung. Tatapannya dingin bagaikan es berusia puluhan ribu tahun dan tidak menunjukkan sedikit pun perasaan. Di bawah tatapan semua orang, kedua orang itu berjalan ke meja di urutan pertama. Negara Qi. Pada detik ini, suasana di dalam aula menjadi begitu hening hingga suara daun yang jatuh pun bisa terdengar. Eric Ao. Elisa Mu. Setelah duduk, Eric menatap Jeff sekilas,
lalu beralih untuk menatap rombongan Sander. Di sisi lain, Elisa hanya menatap Grace sekilas. Di sebelah Sander, Gary berkata dengan suara rendah, "Ada satu orang dari negara Qi yang tidak datang." Saat Sander ingin berbicara, seorang wanita mendadak berjalan keluar dari dalam aula dengan perlahan. Saat melihat wanita itu, mata semua orang sontak berbinar-binar. Wanita itu mengenakan baju luar berwarna ungu dengan atasan berwarna merah terang di dalamnya. Bagian payudaranya tampak penuh, seolah-olah akan mencuat keluar dari dalam pakaian. Sementara itu, bawahannya adalah rok panjang berwarna hijau muda. Bokongnya montok dan tampak sangat seksi saat melangkah maju dengan perlahan. Sepasang matanya jernih seperti air. Saat menatapnya, akan terlihat karisma yang murni dan elegan. Kesimpulannya adalah postur tubuh yang memikat dan paras bagaikan malaikat. Jika membandingkan paras, di dalam aula ini hanya Grace yang mampu bersaing dengannya. Orang ini adalah murid utama Akademi Guanxuan, Nelly Luo. Di sebelah Sander, Grace mendadak bertanya, "Aku lebih cantik atau dia yang lebih cantik?" Saat Sander ingin berbicara, Grace berkata lagi, "Tidak boleh asal memberikan alasan." Setelah berpikir sejenak, Sander berkata, "Dia sangat cantik, parasnya tidak kalah darimu. Tetapi, kecantikannya tidak ada hubungannya denganku." Grace berkata sembari menatap Sander, "Apakah kecantikanku berhubungan denganmu?" Sander mengangguk, "Tentu saja, kamu adalah istriku." Grace tertegun sejenak setelah mendengar ucapannya, kemudian sudut bibirnya menyunggingkan seulas senyuman. Saat ini, hati Grace terasa bahagia sehingga menunjukkan senyuman yang sangat indah. Kecantikannya membuat seluruh wanita di dalam aula kehilangan cahaya mereka. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, Nelly berjalan dengan perlahan ke panggung bundar. Dia memandangi orang-orang di bawah panggung, lalu berkata seraya tersenyum, "Aku mewakili Akademi Guanxuan untuk menyambut kedatangan kalian semua ke dunia atas." Saat ini, seorang pria mendadak berdiri dan memberi salam, lalu berkata seraya tersenyum, "Nona Nelly, aku Rick dari Sekte Xuantian. Ada satu hal yang ingin kukatakan." Nelly menatap Rick, lalu berkata seraya tersenyum, "Silakan dikatakan." Rick tersenyum kecil dan berkata, "Aku merasa terima jika negara Qi duduk di barisan pertama. Aku juga terima jika negara Ye duduk di barisan kedua." Berbicara sampai sini, dia menunjuk ke arah rombongan Sander dan berkata, "Aku merasa tidak terima jika negara N duduk di barisan kedua." Nelly memicingkan matanya dan ingin berbicara, tetapi Sander mendadak meletakkan cangkir tehnya, lalu berkata sambil menatap Rick, "Kalau tidak terima, kita bisa bertarung 1 lawan 1. Sederhana." Secara langsung, semua orang seketika terdiam. Bersambung.